Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera, semoga sehat semua. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di mana dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba mempelajari dan mengkaji tentang persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan ini merupakan materi dari kelas 11. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja pembelajaran hari ini. Nah, seperti kita ketahui bersama, ini adalah masa-masa di mana kurikulum pendidikan mengalami penyesuaian. Di mana di masa pandemi COVID-19 ini, kurikulum yang diterapkan adalah kurikulum darurat atau dalam kondisi khusus. Sesuai dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah merilis keputusan Kepala Balitbang dan Perbukuan nomor 18 garis miring H garis miring KR garis miring 2020 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada anak-anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas untuk kondisi khusus. Materi ini mengikuti apa yang ada dalam kurikulum dalam kondisi khusus tersebut. Nah, dalam kesempatan ini kita akan mencoba mempelajari kompetensi dasar 1.4 yang dalam slide ini kita bisa lihat, yaitu bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Dan 2.4 bersikap proaktif dalam menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Ini adalah materi kita kali ini. Nah, bersikap proaktif dalam menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang terlihat dalam slide, ada dua gambar. Di sini ada lambang dalam Pancasila, di mana salah satunya adalah Persatuan Indonesia, yaitu dilambangkan dengan pohon beringin. Seperti yang ada di dalam gambar ini, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, sedangkan gambar yang kedua adalah melambangkan bagaimana persatuan dan kesatuan, di mana dalam gambar ini yaitu saling menggenggam erat satu sama lain meskipun berbeda dari segi suku, agama, ras, dan kebudayaan serta lainnya. Kita bisa melihat bahwa dalam gambar ini ada persatuan dan kesatuan. Apa yang akan dicapai siswa dalam pembelajaran kali ini? Diharapkan setelah siswa mempelajari materi ini, siswa akan dapat memahami tentang beberapa hal. Yang pertama, siswa dapat memahami makna persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, siswa dapat menyaji hasil identifikasi tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara. Itu adalah indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan nanti dapat dicapai oleh siswa. Nah, untuk mempelajari persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, sebelumnya ada beberapa kata kunci yang perlu diketahui oleh siswa semuanya. Kenapa? Supaya siswa lebih mudah dalam memahami materi persatuan dan kesatuan bangsa ini.
Kata kunci yang pertama yaitu persatuan itu sendiri. Kata kunci yang kedua, kesatuan. Kata kunci ketiga, wawasan Nusantara. Kata kunci keempat, geografis. Yang kelima, bertanggung jawab. Yang keenam, nasionalisme. Yang ketujuh, bersatu. Dan sebetulnya masih banyak lagi kata kunci. Tapi ada 7 kata kunci ini yang Bapak coba sematkan supaya siswa dapat lebih mudah memahami persatuan dan kesatuan bangsa ini. Ya. Apa itu persatuan, kesatuan, wawasan Nusantara, geografis, bertanggung jawab, nasionalisme, bersatu? Tentunya konsep-konsep ini yang harus diketahui oleh siswa. Nah, mari kita lanjutkan ke materi inti. Persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Di sini berbicara tentang persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia, ada 3 bahasan, ada 3 bab bahasan yang akan kita coba pelajari di dalamnya. Yang pertama adalah konsep persatuan dan kesatuan bangsa, yang kedua adalah prinsip persatuan dan kesatuan bangsa, yang ketiga adalah faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama tentang konsep persatuan dan kesatuan bangsa. Tentang konsep persatuan dan kesatuan bangsa ini bisa dilihat dalam gambar ini semuanya. Silahkan diperhatikan apa yang kira-kira makna yang bisa kita ambil dari gambar ini. Tentunya dari gambar ini kita bisa melihat ada foto orang berbaris dan ada teks yang bernama Sumpah Pemuda. Nah, di sini setelah kalian melihat gambar ini dan melihat ada teks Sumpah Pemuda, maka yang pasti tergambar dalam pikiran kita adalah ini adalah momen di mana ini adalah momen legendaris, momen yang tidak akan terlupakan oleh bangsa Indonesia karena ini termasuk tonggak untuk bisa merdeka. Walaupun dari hari itu sejak terjadinya mungkin foto ini Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Yang artinya untuk sampai ke tahun 1945 itu membutuhkan kurang lebih 17 tahun ya, kurang lebih 17 tahun untuk bisa merdeka. Nah, gambar tersebut menjelaskan bahwa Sumpah Pemuda yang kita peringati setiap tanggal 28 Oktober merupakan tonggak utama pergerakan kemerdekaan Indonesia, di mana sumpah yang diikrarkan pada pemuda di zaman itu, ya banyak tokoh-tokoh yang ada di dalamnya, ada Amir Syarifuddin, W.R. Supratman, dan yang lainnya. Ini sangat visioner, pola pikir dan apa yang ditumpahkan oleh para tokoh kita ini adalah hal yang sangat visioner, yaitu dengan mencita-citakan dan mendeklarasikan diri sebagai bangsa yang berbangsa dan bertanah air Indonesia serta berbahasa persatuan bahasa Indonesia, yang kemudian muncullah Sumpah Pemuda. Ini adalah teksnya. Ya, selanjutnya yang pertama akan kita pelajari di bab persatuan ini adalah makna persatuan dan kesatuan. Makna persatuan dan kesatuan, kita tahu bahwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928 memuat nilai-nilai sikap patriotisme, gotong royong, persatuan dan kesatuan, cinta damai dan tanggung jawab. Itu tidak hanya tersemat dalam Sumpah Pemuda. Makna persatuan tersebut juga tersemat dalam Kitab Sutasoma karya Amputan Tular. Dalam kitab itu dijelaskan atau ada tulisan yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangura. Berarti berbeda-beda tetap satu. Tak ada kebenaran yang mendua. Yang kemudian itu menjadi cikal bakal munculnya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu jua. Persatuan
berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Nah, persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan di sini tidak diartikan sebagai bersatunya sebuah berbagai perbedaan menjadi sebuah identitas yang baru, bukan ya. Persatuan di sini diartikan sebagai penyatuan jiwa antara manusia Indonesia satu sama lain dalam bingkai Bhinneka, dalam bingkai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain di Sumpah Pemuda, Kitab Sutasoma, di pembukaan UUD 1945 pun di sini ada dijelaskan tentang makna persatuan dan kesatuan. Nah, selanjutnya makna kesatuan yang membentuk keindonesiaan secara utuh. Tadi dijelaskan tentang makna persatuan. Sekarang kita menjelaskan tentang makna kesatuan, karena ada persatuan dan kesatuan. Itu suatu hal yang beda, tapi bersatu. Ya, makna kesatuan di sini ada 3 hal ya. Makna kesatuan di sini ada 3 hal yang dapat kita pahami. Yang pertama, kesatuan secara psikologis atau kejiwaan. Yang kedua, kesatuan politis kenegaraan. Yang ketiga, kesatuan geografis, teritorial, kewilayahan. Dalam pembangunan nasional, karena kita bicara tentang persatuan dan kesatuan, maka kita berbicara juga tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu adalah bagaimana cara pandang kita terhadap Nusantara, Nusantara itu Nusa dan Antara. Artinya kita berbicara tentang tanah Indonesia. Ya, bagaimana pola pandang cara berpikir kita terhadap Indonesia itu sendiri. Nah, karena itu wawasan Nusantara juga dipahami sebagai yang pertama sebagai perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan budaya. Yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Itu. Selanjutnya, poin yang kedua atau bahasan yang kedua adalah prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Anak-anak semuanya, prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa itu dimiliki oleh kita semua dari dulu sebelum kemerdekaan sampai kemerdekaan dan sampai hari ini dalam mengisi kemerdekaan. Apa saja prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa itu sehingga bisa tercapai itu semua? Prinsip-prinsip itu adalah diantaranya yang pertama prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Yang kedua adalah prinsip nasionalisme Indonesia. Yang ketiga, prinsip kebebasan bertanggung jawab. Yang keempat, prinsip wawasan Nusantara. Yang kelima, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan reformasi, untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Prinsip-prinsip inilah yang harus dimiliki oleh kita semua dalam memunculkan atau dalam menegaskan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya, prinsip Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi satu jua. Meskipun kita berbeda, tapi kita harus tetap bersatu karena dasar negara kita adalah Pancasila dan konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya prinsip nasionalisme Indonesia. Bagaimana kita diberikan pemahaman bahwa kita harus mencintai bangsa kita harus mengedepankan kepentingan bangsa kita dalam wujud nasionalisme atau cinta terhadap tanah air, cinta terhadap negara kita sendiri, rela berkorban dan yang lainnya. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab yang ketiga. Nah, di sini maksudnya yaitu prinsip dalam memunculkan ataupun menguatkan persatuan dan kesatuan ini yaitu dengan kebebasan yang bertanggung jawab. Kita bisa melakukan hal apapun di negara kita, akan tetapi semua dibatasi dengan
aturan hukum yang ada dengan tidak melanggar hak asasi manusia oleh orang lain, meskipun kita memiliki hak asasi kita sendiri. Yang keempat, prinsip wawasan Nusantara. Nah, prinsip wawasan Nusantara ini, sekali lagi, wawasan Nusantara itu bisa dipahami sebagai cara pandang kita terhadap Nusantara, cara pandang kita terhadap tanah Indonesia, cara pandang kita terhadap segala kondisi yang ada di dalam negara Indonesia ini. Artinya, kita yang harus memahami seperti apa dan bagaimana Indonesia dengan keanekaragaman, dengan pluralitas, dengan keberagaman, dengan kemajemukan yang ada di Indonesia, maka kita harus memberikan apresiasi kita, sikap dan perilaku kita yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 45. Ya. Misalkan keberagaman, maka kita harus bisa menghargai keberagaman orang lain juga. Kita harus bisa menghargai keberbedaan yang dimiliki oleh orang lain, karena pada hakikatnya Indonesia adalah memiliki keperbedaan ataupun keberagaman yang sangat tinggi atau banyak. Ya, selanjutnya prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Di sini prinsip yang dimaksud adalah bagaimana mengedepankan pembangunan secara bersama-sama dengan mewujudkan cita-cita reformasi yang sudah dilaksanakan atau sudah dilakukan oleh kita semua. Selanjutnya, poin ketiga atau bahasan ketiga yaitu faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Di sini apa saja yang menjadi faktor pendorong dan penghambat yang faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa itu? Nah, hal-hal yang bisa mendorong atau faktor pendorong yang menjadi faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa di Indonesia itu ada beberapa hal. Yang pertama di sini ada faktor perasaan senasib sepenanggungan. Nah, di sini ada faktor perasaan senasib akibat sejarah dalam penjajahan. Ya, tadi seperti yang Bapak paparkan, perasaan senasib sepenanggungan, kemudian merasa bersama-sama sebagai warga dari suatu negara yang bernama Indonesia, merasa secara sejarah kita memiliki sejarah yang sama-sama dijajah Belanda, Jepang, maka itu harus menjadi faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, adanya ideologi nasional. Apa ideologi kita? Ideologi kita adalah Pancasila, Pancalima sila dasar. Ada 5 dasar, di mana nilai-nilai Pancasila di dalamnya yang pertama itu adalah nilai ketuhanan, yang kedua adalah nilai kemanusiaan, yang ketiga adalah nilai persatuan dan kesatuan. Nah, ini nilai ketiga ini yang menjadi pokok bahasan kita sekarang. Yang keempat nilai musyawarah atau kerakyatan. Yang kelima adalah nilai keadilan sosial. Selanjutnya yang ketiga, faktor pendorong persatuan adalah adanya tekad dan keinginan untuk kembali bersatu. Tanpa ini kita tidak bisa merdeka. Tanpa ini kita tidak bisa mengenyam atau menikmati udara bebas sampai hari ini. Dengan tekad dan keinginan untuk kembali bersatu inilah kita bisa merdeka. Para pahlawan yang telah gugur telah memberikan dan mengorbankan segala yang mereka punya di masanya untuk bisa menaikkan bendera merah putih dengan darah untuk mengisinya. Tapi sekarang kita semua, termasuk kalian siswa-siswi semua, kita harus mengisinya dengan cara kita sendiri yang hal-hal yang positif, seperti belajar dengan rajin, dengan tekun, sekolah yang benar dalam mewujudkan cita-cita dan impian kita semua, dan bersikap serta berperilaku sesuai agama, sesuai nilai-nilai perilaku, sesuai nilai-nilai Pancasila dan UUD 45. Yang keempat, adanya ancaman dari luar. Nah, ini bisa menjadi faktor pendorong persatuan. Kenapa? Ketika ada ancaman dari luar seperti penjajah, ya Jepang ataupun Belanda yang sudah 3,5 abad kurang lebih, ini menjadi faktor pendorong kita bersatu sehingga kita bisa merdeka. Selanjutnya, faktor penghambat. Nah, yang menjadi faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah diantaranya yang pertama
ada kurangnya penghargaan terhadap fakta kemajemukan. Ini berbahaya sekali. Kurangnya penghargaan terhadap fakta kemajemukan ini akan menyebabkan bagaimana terpecah belahnya bangsa ini. Karena dengan tidak adanya saling menghargai satu sama lain dalam keberbedaan atau kemajemukan yang ada di tubuh Indonesia, maka ini disinyalir akan rentan sekali untuk munculnya sebuah konflik. Sehingga dengan munculnya konflik tersebut akan menyebabkan pecahnya persatuan dan kesatuan, sehingga bisa menghambat persatuan itu sendiri, persatuan dan kesatuan itu sendiri. Yang kedua ini kurangnya toleransi antar sesama golongan. Di sini karena Indonesia itu negara yang plural, majemuk, beraneka ragam, maka setiap individu satu dengan individu lain harus bisa saling menghargai satu sama lainnya, saling toleran, saling bisa memahami seperti yang tadi dijelaskan dalam wawasan Nusantara. Kita harus pandai dan cerdas dalam memahami Indonesia itu sendiri. Karena di dalam Indonesia itu beraneka ragam, baik suku, agama, ras, dan yang lainnya. Selanjutnya yang ketiga di sini kurangnya kesadaran dalam menjaga persatuan. Ketika tidak adanya kesadaran diri dalam setiap individu atau setiap warga negara, maka itu akan menyebabkan terhambatnya persatuan dan kesatuan. Bahkan itu bisa menyebabkan konflik atau bisa menyebabkan timbulnya masalah sehingga muncul disintegrasi bangsa misalkan. Karena kurangnya kesadaran diri, karena lebih mementingkan kepentingan sendiri, golongan atau kelompoknya. Sehingga ada kepentingan lain yang secara umum, secara luas itu yang kita sebut sebagai kepentingan nasional itu yang terlupakan, sehingga hal seperti itu bisa menyebabkan terhambatnya persatuan dan kesatuan. Karena dari itu kita harus memiliki kesadaran diri yang tinggi, harus peduli terhadap sesama, terhadap kondisi, terhadap bangsa Indonesia itu sendiri. Yang keempat, yang menjadi faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Nah, ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan ini juga bisa menjadi penyebab munculnya atau terhambatnya persatuan dan kesatuan karena merasa ada ketidakadilan di dalamnya. Ketidakadilan yang dimaksud adalah bagaimana ketidakmerataan antar satu daerah dengan daerah lain, misalkan dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan yang lain-lainnya, termasuk sumber daya manusia di dalamnya. Karenanya harus ada kemerataan ataupun pemerataan pembangunan di setiap wilayah yang ada di negara Republik Indonesia, sehingga tidak memunculkan kecemburuan sosial di antara satu daerah dengan daerah lain, atau satu orang dengan orang lainnya, atau satu pemimpin dengan pemimpin yang lainnya, sehingga semuanya merasa lebih adil dan bisa nyaman dalam bangsa dan negara Indonesia, dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Ya, itu saja dari Bapak materi tentang persatuan dan kesatuan di kelas 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.